Yo halo semuanya, balik lagi sama aku Koinem. Di sini kita akan ceritakan seluruh cerita anime Nagare Shite. Tetapi jika ada kesalahan dalam mengalur ceritakannya mohon dimaafkan. Sebelum memulai ceritanya, ada baiknya juga kalian tekan tombol like dan subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Tanpa lama-lama langsung aja kita bahas ceritanya. Cerita dimulai dari tokoh utama yang bernama Ikoto. Ikoto merupakan seorang remaja yang sangat sering bertengkar dengan ayah dia. Kemudian karena sering bertengkar dengan ayahnya, Ikoto pun akhirnya memutuskan untuk ikut perjalanan sebuah kapal besar yang pada saat ini mau belayar meninggalkan pulau tempat tinggal Ikoto. Hal itu disebabkan Ikoto ternyata berencana berlibur mengikuti perjalanan kapal besar tersebut. Lalu selama Ikoto mengikuti perjalanan kapal besar ini, ada sebuah badai mengganggu perjalanan kapal Ikoto. Kemudian akibat badai ini Ikoto pun jadinya tidak sengaja terjatuh ke dalam laut. Lalu akibat badai ini juga Ikoto pun akhirnya jadi hanyut terbawa arus laut yang saat ini sedang mengarah ke sebuah pulau yang bernama Eranto. Lalu beberapa hari setelah kejadian itu, Ikoto pun akhirnya ditemukan oleh seorang cewek yang merupakan salah satu penghuni pulau yang bernama Suju. Kemudian setelah Suju menemukan Ikoto, Suju pun langsung berusaha memberi pertolongan kepada Ikoto. Setelah beberapa saat berusaha, Suju pun ternyata gagal memberi pertolongan kepada Ikoto. Hal itu dikarenakan Suju kenyataannya hanya membuat Ikoto malah jadi pingsan. Kemudian karena gagal memberi pertolongan kepada Ikoto, Suju pun memutuskan untuk membawa Ikoto ke rumah nenek tua yang merupakan ketua desa yang biasa disebut dengan Obaba. Lalu setelah membawa Ikoto ke rumah Obaba, Suju pun langsung bertanya kepada Obaba mengenai tubuh Ikoto yang kelihatannya sangat berbeda dengan para penghuni pulau Eranto. Hal itu disebabkan Suju kenyataannya sudah lama tidak melihat pria di pulau Eranto, karena pulau Eranto pada saat ini hanya dihuni oleh para perempuan saja. Mendengar pertanyaan Suju, Obaba pun langsung memberitahu Suju bahwa Ikoto merupakan seorang pria. Lalu tak lama setelah Obaba memberitahu Suju, tiba-tiba saja para wanita muda mendadak langsung datang mengerumuni serta melihat Ikoto. Melihat kelakuan para wanita muda yang mengerumuni serta melihat Ikoto, Obaba pun langsung bergerak menegur kelakuan para wanita muda tersebut. Lalu tak lama setelah Obaba menegur kelakuan para wanita muda itu, tiba-tiba Ikoto mendadak mulai sadar dari pingsannya. Setelah sadar, Ikoto pun langsung diberi makan oleh Obaba. Lalu sambil diberi makan, Ikoto pun memutuskan untuk berkenalan dengan Suju dan Obaba. Kemudian setelah berkenalan dengan Suju dan Obaba, Ikoto pun diberitahu Obaba bahwa dia sekarang sedang berada di pulau tersembunyi yang bernama Eranto. Hal itu dikarenakan pulau Eranto ini kenyataannya masih belum diketahui lokasinya oleh peradaban luar. Mendengar pemberitahuan Obaba, Ikoto pun hanya bisa terkejut mendengar pemberitahuan Obaba. Kemudian setelah selesai memberi makan Ikoto, Obaba pun kembali memberitahu Ikoto bahwa Ikoto sekarang akan tinggal sementara dulu dengan Suju, sebab Suju kenyataannya cuma tinggal berdua saja dengan satu peliharaan kecilnya yang bernama Tonkatsu. Mendengar pemberitahuan Obaba, Ikoto pun hanya menuruti pemberitahuan Obaba. Lalu setelah itu Ikoto pun memutuskan untuk ikut dengan Suju menuju rumah Suju. Lalu pada saat perjalanan mereka menuju rumah Suju, ada sebuah permasalahan yang membuat Ikoto jadi tidak sengaja terkena sebuah jarum bius. Kemudian akibat jarum bius ini, Ikoto pun akhirnya mengalami lemas. Melihat Ikoto yang lemas, Suju pun langsung bergegas membawa Ikoto ke rumah dia. Setelah membawa Ikoto ke rumahnya, Suju pun langsung berusaha merawat Ikoto. Kemudian setelah beberapa saat berusaha, Suju pun akhirnya berhasil memulihkan keadaan Ikoto. Lalu tak lama setelah Suju memulihkan keadaan Ikoto, ada terjadi beberapa kejadian yang membuat Ikoto jadi dikejar oleh serta diperebutkan oleh para wanita muda yang pada saat ini ingin menjadikan Ikoto sebagai pasangan mereka. Melihat kelakuan para wanita muda yang mengejar serta memperebutkan Ikoto, Suju pun langsung beraksi menghentikan kelakuan para wanita muda tersebut. Kemudian berkata ke si dia, Suju pun akhirnya berhasil menghentikan kelakuan para wanita muda tersebut. Lihat Suju yang berhasil menghentikan kelakuan para wanita muda yang mengejarnya, Ikoto pun langsung mencoba bertanya kepada para wanita muda itu mengenai alasan mereka memperebutkan dirinya, sebab Ikoto tidak tahu menahu mengenai penyebab dia diperebutkan oleh mereka. Lalu tak lama setelah Ikoto bertanya begitu, tiba-tiba saja Obaba langsung datang memberitahu Ikoto
bahwa alasan para wanita muda itu mengajar Ikoto adalah mereka ingin menjadikan Ikoto sebagai pasangan hidup mereka, karena Ikoto kenyataannya merupakan satu-satunya pria di Pulau Eranto. Mendengar pemberitahuan Obaba, Ikoto pun tanpa pikir panjang langsung berencana pergi dari Pulau Eranto. Lalu meskipun sudah berencana begitu, akan tetapi Ikoto kenyataannya masih belum bisa pergi dari Pulau Eranto. Hal itu disebabkan Ikoto ternyata tidak mampu melewati laut Pulau Eranto yang dikelilingi oleh banyak pusaran air. Kemudian meskipun tidak mampu melewati laut Pulau Eranto, akan tetapi Ikoto kenyataannya tidak menyerah begitu saja, sebab Ikoto tetap saja berusaha untuk melewati laut Pulau Eranto. Lalu akibat usaha dia, Ikoto pun jadinya malah dalam bahaya. Melihat Ikoto yang dalam bahaya, Suju pun langsung berusaha menyelamatkan Ikoto. Kemudian berkat usaha Suju pun akhirnya berhasil menyelamatkan Ikoto. Lalu berkat keberhasilan Suju, Ikoto pun jadinya memutuskan untuk menunda rencana dia meninggalkan Pulau Eranto. Selain itu, berkat hal itu juga, Suju pun akhirnya juga makin akrab dengan Ikoto. Kemudian pada malam harinya, di saat Ikoto dan Suju sedang berbicara berdua di rumah Suju, Ikoto pada saat ini mendapat pemberitahuan dari Suju mengenai penyebab laki-laki tidak ada di Pulau Eranto. Dan penyebabnya adalah karena beberapa tahun yang lalu ternyata ada sebuah kejadian tsunami yang membuat semua laki-laki yang pada saat ini sedang berada di laut Pulau Eranto jadi terbawa gelombang tsunami tersebut. Kemudian akibat kejadian inilah yang membuat Pulau Eranto pun jadi tidak mempunyai penghuni laki-laki. Kemudian setelah mendengar pemberitahuan Suju, Ikoto pun langsung mencoba bertanya kepada Suju mengenai kapan kira-kira tsunami akan muncul kembali di laut Pulau Eranto. Hal itu dikarenakan Ikoto ternyata berencana untuk memanfaatkan gelombang tsunami agar bisa pergi dari Pulau Eranto. Mendengar pertanyaan Ikoto, Suju pun langsung memberitahu Ikoto. Kemudian setelah mendengar pemberitahuan Suju, Ikoto pun akhirnya tahu ternyata kemunculan tsunami itu masih belum bisa diketahui, sebab tsunami itu terkadang bisa muncul kapan saja. Lalu setelah itu mereka pun langsung bersiap tidur. Lalu di saat mereka sedang bersiap tidur, mereka pun pada saat ini dikejutkan dengan kedatangan para wanita muda yang pada saat ini langsung datang mengepung mereka. Melihat kelakuan para wanita muda itu, Ikoto dan Suju pun hanya bisa ketakutan melihat kelakuan para wanita muda itu. Lalu di saat mereka sedang ketakutan, tiba-tiba saja Obaba langsung datang menghentikan kelakuan para wanita muda itu. Setelah menghentikan, Obaba pun langsung memberi sebuah pemberitahuan kepada semua orang yang berada di tempat ini bahwa besok dia akan menggelar sebuah lomba menangkap Ikoto dengan tujuan agar Ikoto bisa cepat menikah dengan salah satu dari para wanita muda yang memperebutkan Ikoto. Mendengar pemberitahuan Obaba, Ikoto dan Suju pun langsung kaget mendengarnya, sebab mereka tidak menyangka kalau Obaba bakal mengadakan lomba semacam itu. Keesokan harinya, di saat sedang persiapan lomba, Ikoto pun pada saat ini berusaha meyakinkan Obaba bahwa dia kenyataannya masih belum siap untuk menikah. Lalu meskipun sudah berusaha, akan tetapi usaha Ikoto pun pada akhirnya gagal, sebab Ikoto ternyata tidak mampu meyakinkan Obaba. Kemudian akibat kegagalan dia, Ikoto pun tidak punya pilihan lain selain mengikuti lomba ini. Lalu sebelum perlombaan dimulai, Obaba pun langsung memberi pemberitahuan kepada seluruh peserta lomba ini bahwa batas waktu menangkap atau menyentuh Ikoto hanyalah sampai matahari terbenam saja. Dan apabila lewat dari waktu itu, maka dia tidak bisa menikahi Ikoto. Kemudian setelah selesai memberitahu hal itu, Obaba pun langsung memulai perlombaan. Selama perlombaan, Suju pun ternyata memutuskan untuk membantu Ikoto agar tidak tertangkap oleh para wanita muda yang mengikuti lomba. Hal itu dikarenakan Suju kasihan dengan Ikoto yang terpaksa mengikuti lomba ini. Kemudian selama Suju membantu Ikoto, ada sebuah kejadian yang membuat Ikoto jadi tidak sengaja menyentuh tubuh Suju. Lalu meskipun menyentuh tubuh Suju, akan tetapi Ikoto ternyata tidak sadar melakukan hal tersebut. Kemudian setelah seharian lomba diadakan, lomba ini pun akhirnya selesai. Setelah perlombaan selesai, Obaba pun langsung memberi pengumuman kepada para peserta yang mengikuti lomba bahwa pemenang lomba ini ternyata adalah Suju. Hal itu dikarenakan Obaba kenyataannya berhasil tahu mengenai kejadian Ikoto yang tidak sengaja menyentuh tubuh Suju. Mendengar pengumuman Obaba, Ikoto pun pastinya langsung kaget mendengarnya. Kemudian sementara dengan Suju ternyata langsung menolak hasil kemenangan tersebut.
Hal itu dikarenakan Suju masih ingin memberikan kesempatan kepada Ikoto agar Ikoto bisa menikahi wanita yang benar-benar disukai oleh Ikoto. Mendengar perkataan Suju, Baba pun memutuskan untuk menuruti keinginan Suju. Kemudian berkata itu, maka Ikoto pun akhirnya juga berhenti dikejar oleh para wanita muda di Pulau Eranto. Lalu setelah itu waktu pun terus berlalu, meskipun pada mulanya Ikoto masih belum beradaptasi dengan kehidupan para penghuni Pulau Eranto. Akan tetapi sering berjalannya waktu, Ikoto pun kenyataannya juga mulai beradaptasi dengan kehidupan para penghuni Pulau Eranto. Kemudian selain mulai beradaptasi dengan kehidupan para penghuni Pulau Eranto, Ikoto ternyata juga berhasil berteman baik dengan 5 orang cewek yang merupakan teman-teman Suju. Yaitu cewek yang pertama adalah Ayane, yang dimana Ayane ini merupakan teman Suju yang selalu saja berusaha merebut perhatian Ikoto. Hal itu dikarenakan Ayane ternyata sangat ingin menjadikan Ikoto sebagai pasangan hidupnya. Lalu cewek yang kedua adalah Rin, yang dimana Rin merupakan teman Suju yang memiliki kemampuan yang paling kuat di antara teman-teman Suju lainnya. Selain itu Rin juga berkeinginan menjadikan Ikoto sebagai pasangan hidupnya. Kemudian cewek yang ketiga adalah Yukino, yang dimana Yukino merupakan teman Suju yang paling muda serta paling unik di antara teman-teman Suju lainnya. Hal itu disebabkan keunikannya adalah Yukino selalu saja menunggangi beruang peliharaannya kemanapun dia pergi. Selain itu Yukino pun juga berkeinginan menjadikan Ikoto sebagai pasangan hidupnya. Lalu setelah itu cewek yang ketiga adalah Chikage, yang dimana Chikage ini merupakan salah satu teman Suju yang memiliki hasrat tinggi untuk meneliti hal-hal yang baru. Selain itu Chikage ternyata juga berencana menjadikan Ikoto sebagai pasangan hidupnya dengan tujuan agar dia bisa memeriksa seluruh tubuh Ikoto. Kemudian cewek yang kelima adalah Machi, yang dimana Machi ini merupakan kakak perempuan Ayane yang memiliki kemampuan supranatural. Selain itu Machi ternyata juga berkeinginan menjadikan Ikoto sebagai pasangan hidup dia. Hal itu dikarenakan Machi kenyataannya sudah lama ingin menikahi seorang pria. Di suatu hari, Ikoto dan Suju pun pada hari ini memutuskan untuk merayakan ulang tahun Tonkatsu yang ternyata adalah hari ini. Kemudian oleh karena hal itulah Ikoto dan Suju pun tentunya jadi sibuk mempersiapkan acara ulang tahun Tonkatsu. Di saat mereka sedang sibuk mempersiapkan ulang tahun Tonkatsu, ada sebuah kesalahpahaman yang membuat Suju dan teman-temannya jadi beranggapan kalau Ikoto berniat pergi dari Pulau Eranto karena ingin menemui seorang cewek yang diduga oleh mereka sebagai pacar Ikoto. Padahal yang sesungguhnya Ikoto cuma berniat mengirimkan surat kepada adik perempuannya yang bernama Misaki, sebab hari ini ternyata juga merupakan hari ulang tahun Misaki. Kemudian akibat kesalahpahaman ini Suju dan teman-temannya pun langsung berusaha menghentikan niat Ikoto. Lalu meskipun pada mulanya salah paham, akan tetapi kesalahpahaman mereka pun akhirnya berhasil diselesaikan oleh Ikoto. Lalu setelah Ikoto menyelesaikan kesalahpahaman itu, Ikoto dan Suju pun serta semua teman-temannya pun memutuskan untuk melanjutkan persiapan ulang tahun Tonkatsu. Singkat cerita, persiapan acara ulang tahun Tonkatsu pun akhirnya berhasil mereka selesaikan. Kemudian berkata itu, maka acara ulang tahun Tonkatsu pun jadinya juga berjalan lancar. Setelah selesai merayakan ulang tahun Tonkatsu, Suju pun memutuskan untuk membantu Ikoto mengirim surat Ikoto. Lalu berkat bantuan Suju, Ikoto pun akhirnya berhasil mengirim suratnya ke laut luar. Kemudian setelah itu, waktu pun terus berjalan dan akhirnya cewek yang akrab dengan Ikoto pun juga ikut bertambah. Hal itu dikarenakan ada 2 cewek lagi yang ternyata juga ikut akrab dengan Ikoto, yaitu cewek yang pertama adalah Meimei, yang dimana merupakan kenalan Suju dan Ikoto, serta sekaligus cewek dari dunia luar yang bernasib sama seperti Ikoto, yaitu sama-sama terdampar di Pulau Eranto. Kemudian meskipun pada mulanya Meimei tidak mempunyai perasaan kepada Ikoto, akan tetapi Meimei pun pada akhirnya juga mempunyai perasaan kepada Ikoto. Kemudian akibat perasaan Meimei pun mulai berkeinginan menjadikan Ikoto sebagai pasangan hidup dia. Lalu cewek yang kedua adalah Shinobu, yang dimana Shinobu ini merupakan salah satu kenalan Suju yang memiliki kemampuan pedang yang cukup hebat. Selain itu Shinobu pun pada mulanya juga tidak mempunyai perasaan kepada Ikoto, akan tetapi karena sebuah hal, Shinobu pun pada akhirnya juga mulai mempunyai perasaan kepada Ikoto. Kemudian meskipun sudah mulai mempunyai perasaan, akan tetapi Shinobu pun
ternyata masih belum berpikiran menjadikan Ikoto sebagai pasangan hidup dia. Hal itu dikarenakan Shinobu tidak begitu mengerti mengenai perasaan dia kepada Ikoto. Lalu berkat akrabnya Meme dan Shinobu, maka Ikoto pun tentunya jadi akrab dengan 8 orang cewek, yaitu Suju, Ayane, Rin, Yukino, Chikage, Machi, Meme, dan Shinobu. Pada suatu hari, di saat Ikoto sedang berada di rumah Suju, Ikoto pun pada saat ini dikagetkan dengan kedatangan Suju yang pada waktu ini langsung memberitahu Ikoto bahwa dia yang ternyata menemukan surat yang dikirim Ikoto kepada Misaki dulu. Kemudian setelah mendengar pemberitahuan Suju, Ikoto pun memutuskan untuk melihat isi surat ini, sebab Ikoto ingin memastikan mengenai isi surat ini. Kemudian setelah Ikoto melihat isi surat ini, Ikoto pun jadinya tahu ternyata surat ini bukan merupakan surat dia dulu, melainkan surat dari Misaki. Lalu selain tahu hal itu, Ikoto pun akhirnya juga tahu kalau Misaki kelihatannya sedang tersesat di lautan. Sebab Misaki sekarang sedang mencari keberadaan Ikoto di lautan. Mengetahui Misaki yang tersesat di lautan, Ikoto pun tanpa pikir panjang langsung berusaha menyusul Misaki. Lalu selama Ikoto berusaha, Ikoto pun juga dibantu oleh Suju dan teman-temannya. Kemudian setelah cukup lama berusaha, usaha Ikoto pun ternyata selalu gagal. Hal itu dikarenakan Ikoto masih belum bisa pergi dari Pulau Eranto. Lalu meskipun usaha dia selalu gagal, akan tetapi Ikoto tidak menyerah begitu saja, sebab Ikoto terus saja berusaha menyusul Misaki. Di saat Ikoto sedang berusaha, tiba-tiba saja Suju mendadak langsung kesal dengan Ikoto. Hal itu dikarenakan Suju sangat kesal dengan sikap Ikoto yang kelihatannya cuma memikirkan adiknya saja dan tidak memikirkan perasaannya yang ternyata tidak ingin berpisah dengan Ikoto. Hal itu disebabkan tanpa sepengetahuan Ikoto, Suju kenyataannya sangat menyukai Ikoto. Lalu setelah kesal kepada Ikoto, Suju pun langsung pergi menjauh dari Ikoto. Kemudian selama Suju pergi menjauh dari Ikoto, Suju ternyata berhasil mendapat informasi dari Ubaba mengenai cara Ikoto keluar dari Pulau Eranto. Dan caranya adalah Ikoto harus keluar pada saat cuaca sedang badai. Lalu meskipun mendapat informasi itu, akan tetapi Suju sayangnya masih bingung untuk memberi informasi ini kepada Ikoto. Setelah cukup lama bingung, Suju pun akhirnya memutuskan untuk memberitahu informasi ini kepada Ikoto. Lalu berkat keputusan Suju, Ikoto pun jadinya juga tahu mengenai informasi ini. Kemudian meskipun sudah tahu informasi ini, akan tetapi informasi ini sayangnya tidak begitu membantu rencana Ikoto. Sebab Ikoto dan Suju masih bingung mengenai kapan akan terjadinya badai di Pulau Eranto. Di saat mereka sedang bingung, tiba-tiba saja Ubaba langsung datang memberitahu serta menjelaskan kepada mereka kalau badai ternyata akan segera terjadi di Pulau Eranto. Mendengar perkataan Ubaba, Ikoto dan Suju pun pastinya langsung bingung mendengar perkataan Ubaba. Kemudian meskipun bingung, akan tetapi mereka pun akhirnya memutuskan untuk mempercayai perkataan Ubaba. Lalu setelah mereka mempercayai perkataan Ubaba, mereka pun langsung diberitahu Ubaba supaya mereka besok pergi ke tempat Dewa Naga Laut Pulau Eranto dengan tujuan agar mereka bisa meminta perlindungan kepada Dewa Naga Laut supaya melindungi Ikoto melewati badai Pulau Eranto. Mendengar pemberitahuan Ubaba, Ikoto dan Suju pun memutuskan untuk menuruti pemberitahuan Ubaba. Singkat cerita, Ikoto dan Suju pun akhirnya memohon di tempat Dewa Naga Laut Pulau Eranto. Lalu meskipun mereka sudah memohon, akan tetapi permohonan mereka sayangnya tidak diterima oleh Dewa Laut. Hal itu disebabkan ada sebuah kejadian yang membuat permohonan mereka jadi tidak diterima oleh Dewa Naga Laut. Lalu tak lama setelah itu, badai pun ternyata mulai melanda Pulau Eranto. Menyadari kehadiran badai ini, Ikoto pun langsung memulai usahanya melewati laut Pulau Eranto. Lalu selama Ikoto berusaha, ada sebuah kejadian yang membuat Ikoto jadi terhisap ke dalam pusaran laut Pulau Eranto. Kemudian akibat kejadian ini, Suju dan teman-temannya pun langsung berusaha memohon bersama kepada Dewa Naga Laut Pulau Eranto supaya menyelamatkan Ikoto. Lalu berkat permohonan mereka, Ikoto pun akhirnya berhasil selamat. Selain itu, Ikoto ternyata juga berhasil bertemu dengan Misaki yang pada saat ini sedang mencari Ikoto. Kemudian berkat pertemuan ini, Ikoto pun akhirnya bisa bernapas lega, sebab Misaki kenyataannya sedang bersama dengan orang-orang yang ternyata sangat baik kepada Misaki. Setelah Ikoto bertemu dengan Misaki, Ikoto pun
langsung berencana kembali ke Pulau Eranto. Mengetahui niat Ikoto, orang-orang yang bersama dengan Misaki pun langsung memberikan sebuah pelampung kepada Ikoto. Lalu setelah Ikoto menerima pelampung ini, Ikoto pun langsung menggunakan pelampung ini untuk berusaha kembali ke Pulau Eranto. Kemudian setelah melewati berbagai usaha, Ikoto pun akhirnya berhasil kembali ke Pulau Eranto. Mengetahui kembalinya Ikoto, Suju pun langsung memeluk Ikoto. Lalu di saat Suju sedang memeluk Ikoto, tiba-tiba saja Ubaba langsung memberi pengumuman kepada Ikoto bahwa lomba menangkap Ikoto yang kedua akan segera dimulai. Mendengar pemberitahuan Ubaba, Ikoto pun tidak punya pilihan lain selain berlari dari para cewek muda yang kembali mengejarnya. Kemudian berkata Litu, semuanya pun berakhir dengan bahagia dan ceritanya pun tamat.